Shalom saudara, saya dengan Stefani Rahel hari ini akan menyampaikan pesan Tuhan yang sangat singkat tentang mendengarkan suara Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Saudara, videonya bukan suaranya hilang. Tapi saudara, kalau saudara aja sepanik itu saat suara video ini hilang, seharusnya saudara jauh lebih panik dalam hidupmu saat engkau tidak mendengar suara Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat yang 14 berkata, domba-dombaku mengenal aku. Dan dalam ayatnya yang lain tertulis berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tugas kita sebagai domba-dombanya Tuhan bukan hanya mendengar suara Tuhan, tapi juga mengenal suara Tuhan. Tapi masalahnya kadang-kadang kita justru nyaman dengan hidup kita. Kita pikir itu adalah hal yang wajar saat kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita pikir hidup kita ya biasa-biasa aja. Kalau kita nggak dengar suara Tuhan juga hidup kita masih bisa nafas, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan banyak hal. Padahal saudara, habitat kita, tujuan kita diciptakan adalah untuk mendengar suara Tuhan, untuk menjadi dombanya, untuk mendengar suara Tuhan, dan untuk mengenal suara Tuhan kita. Salah satu contoh, saudara, satu hari pernah ada cerita tentang seorang astronot yang dia dikirimkan ke luar angkasa. Dia tinggal di luar angkasa selama 200 hari. Saat dia tinggal di luar angkasa selama 200 hari, kemudian dia kembali ke dunia ini. Dan saat dia kembali ke dunia ini, apa yang terjadi, saudara? Dia harus belajar lagi tentang caranya berjalan itu seperti apa. Dia lupa cara jalan itu kayak gimana. Dia lupa caranya menginjakan kaki di bumi ini, di bumi yang ada gravitasinya ini, itu seperti apa. Saudara, kadang-kadang hidup kita kayak gitu kok. Kita berpikir habitat kita itu saat kita ada di luar hadirat Tuhan. Astronot itu kita tahu manusia habitatnya bukan untuk berada di luar angkasa. Di luar angkasa itu cuma dia pergi ke sana sementara, tapi dia nggak akan bisa hidup selamanya di sana. Tapi kemudian dia harus kembali ke dunia ini. Tapi kadang-kadang kita kayak gitu. Saat kita ngerasa hidupku baik-baik aja kok di luar hadirat Tuhan. Hidupku baik-baik aja kok saat aku tidak mendengarkan suara Tuhan. Tapi kenyataannya itu bukan habitat kita. Dan satu titik kita akan harus kembali masuk ke habitat kita lagi yang sesungguhnya. Mungkin saat itu kita harus belajar lagi artinya berjalan. Mungkin saat itu kita harus belajar lagi artinya mendengarkan suara Tuhan. Berjalan langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, tidak pernah terlambat untuk kita kembali mendengarkan suara Tuhan. Saya mau ajak kita buka di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tertulis seperti ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, mendengarkan suara Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, itu jauh lebih penting daripada kita mempersembahkan korban. Satu poin yang penting dalam kekristenan, bukan hanya kita melayani Tuhan, bukan hanya kita hidup dan sekedar menjalani hidup kita sebagai orang yang baik-baik saja. Tapi satu poin terpenting dalam kekristenan adalah saat kita bergaul karib dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan arahannya, kita harus berjalan melangkah ke arah yang mana. Dengarkan suara Tuhan. Dan poin yang kedua, firman-Nya berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Bukan hanya mendengar, tapi juga mengenal suara Tuhan. Saudara, gimana sih caranya buat kita mengenal suara Tuhan? Tuhan bisa bicara lewat sangat banyak hal. Saudara, Tuhan bisa bicara lewat saat kita sedang baca Alkitab. Tuhan bisa bicara lewat saat kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bisa bicara saat saudara sedang mendengarkan firman Tuhan lewat saya hari ini. Tuhan bisa bicara lewat sangat banyak hal, lewat kehidupan sehari-harimu. Bahkan Tuhan bisa bicara lewat saat mungkin engkau lagi nonton bioskop. Mungkin saat engkau lagi melihat orang berbuat baik di depan matamu, lewat hatimu. Tuhan bisa bicara lewat sangat banyak hal. Tapi saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal suara Tuhan?
Yang pasti suara Tuhan selalu based on firman Tuhan. Selalu pasti sejalan dengan yang namanya firman Tuhan. Tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Tapi saudara, untuk kita mengenal suara Tuhan, dibutuhkan yang namanya untuk kita latihan. Dibutuhkan untuk kita yang selalu membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Contohnya, saudara, saya kalau di rumah, saya ada di kamar. Dari luar ada suara batuk papa saya bisa tahu. Saya bisa bedakan mana batuk papa saya, mana batuknya koko saya, mana batuknya orang lain yang saya bahkan nggak kenal, saya bisa bedakan. Gimana cara saya jelasin? Saya nggak bisa jelasin, saya mungkin bisa jelasin suara batuk papa saya lebih ngebas sedikit, suara batuk koko saya sedikit lebih cempreng, nggak bisa saya jelasin saudara. Tapi itu adalah latihan, dan semakin kita sering mendengar suara Tuhan, kita akan bisa mengenal. Contohnya, kalau saudara di hati saudara tiba-tiba ada suara kecil, mungkin saudara bilang tiba-tiba di hati saudara yang berkata, coba sih beli makanan sederhana buat kasihin ke orang yang ada di pinggir jalan yang di sana. Saudara lakukan hal simple sederhana, saudara lakukan daily, step by step. Suara kecil di hatimu saudara lakukan, saudara lakukan. Nanti lama-lama saudara akan bisa membedakan kok, mana yang suara Tuhan, mana yang suara hatimu sendiri, mana yang suara pikiranmu. Saudara akan bisa bedakan. Dengarkan suara Tuhan, kenali suaranya. Dengan cara saudara latihan, lakukan hal sekecil apapun yang Tuhan gerakkan dalam hatimu. Tuhan bisa bicara lewat apapun yang ada dalam lingkunganmu, lewat keluargamu, lewat hal sederhana dalam lingkunganmu. Tuhan bisa bicara lewat apapun. Belajar mengenal suaranya dan mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus memberkati.